Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 128 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Chenshin dan Ludasi kehilangan pil api kilin yang dirampas oleh sosok misterius berjubah hitam. Ternyata Zulau dari pavilion Fenxiang. Mereka terjebak dalam formasi api Zulau dan terpaksa mundur dengan tangan kosong. Zulau kemudian menyelamatkan Bingxin, tetapi juga menolak mengembalikan pil api kilin meski Bingxin memohon dengan tulus. Saat situasi semakin tegang, pemimpin sekte racun, seorang dosian sejati, muncul dan memaksa Zulau mengembalikan pil tersebut. Namun, kehadiran Su Fengtian, ketua pavilion Fenxiang, menghentikan pertarungan besar yang hampir terjadi. Di balik bentrokan itu, tersingkap hubungan masa lalu yang rumit antara Fengtian dan pemimpin sekte racun, yang dipenuhi penyesalan dan kesalahpahaman. Fengtian akhirnya mengungkap bahwa dirinya baru saja menembus ke tingkat yang lebih tinggi sebagai dosian, menandakan kebangkitan kembali pavilion Fenxiang. Fengtian kemudian pergi, sementara Zulau melanjutkan untuk pergi ke suku Medusa. Matahari terik menggantung tinggi di langit. Sinarnya membakar daratan yang tertutup hamparan pasir putih keabu-abuan. Gelombang panas menyebar ke segala arah, membuat tempat ini mustahil ditempati oleh manusia biasa. Inilah wilayah paling barat dari Suan Santian, yang dikenal dengan sebutan Gurun Kematian. Di tepi pegunungan yang mengintari padang tandus itu, tersembunyi beberapa rumah sederhana terletak di antara rimbunan hutan bambu. Tempat sunyi ini jarang diketahui orang. Saat ini, 3 sosok tengah bergerak cepat menuju lokasi tersebut, dipimpin oleh seorang pria yang memanggul penggaris berat di punggungnya. Sesampainya di tempat itu, Xiaoyan mengamati sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Seharusnya disinilah tempatnya, namun mengapa tidak ada seorang pun? Saat kebingungan itu muncul, sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar. Sosok seorang pria kurus segera muncul dalam pandangannya. Ia tidak lain adalah Tulang, pedagang kurus yang sebelumnya pernah membuat perjanjian dengan Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, akhirnya kita bertemu kembali. Xiaoyan menahan senyumnya, nada suaranya tenang. Benar-benar sulit menemukanmu. Sejak berpisah dari Ludi dan Mufeng setelah mengantarkan gadis 3 pupil bunga tunggu ke wilayah suku ular, Xiaoyan mengikuti petunjuk samar yang ditinggalkan Tulang pada dirinya. Jejak kekuatan itu menuntunnya hingga ke tempat ini. Tulang yang baru saja melihat kedatangan mereka tampak tidak terlalu terkejut. Baginya, meski perjanjian awal hanya menyebutkan agar Xiaoyan membantu mengatasi suatu kekuatan jiwa aneh di Gurun Kematian, tidak ada larangan baginya untuk membawa pengikut. Namun, ketika dia menyadari kekuatan 2 orang yang mendampingi Xiaoyan, sedikit keterkejutan tidak dapat dia sembunyikan. Pria yang berada di samping Xiaoyan bukan lain adalah Xiaoyi. Meskipun kekuatannya sengaja ditekan, aura yang ia tunjukkan tetap setara dengan Dodi Bintang 5 Puncak. Sosok wanita di sisi lain adalah Mu Yingying, yang kekuatannya berada pada Dodi Bintang 5 Menengah. Xiaoyan sendiri baru berada di tingkat Dodi Bintang 4 Puncak, tetapi mampu membawa 2 ahli sehebat itu. Tulang tak kuasa menahan kekagumannya. Karisma seorang alkemis memang luar biasa. Dengan senyum tipis, Tulang mengatakan, "Ketua kami dan para anggota lainnya sudah siap. Begitu semua berkumpul, kita dapat segera berangkat." Xiaoyan mengangguk singkat. "Kalau begitu, mari kita segera berangkat." Namun Tulang mengangkat tangannya. "Tidak perlu terburu-buru. Masih ada 2 orang lagi yang belum tiba." Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. "Masih ada 2 orang lagi?" Tulang menyadari perubahan ekspresi itu dan segera menambahkan penjelasan. "Saudara Xiaoyan, jangan salah paham. Mereka hanya memiliki hubungan pribadi dengan ketua kami. Jadi ikut serta dalam perjalanan ini. Namun aku jamin, dalam penjelajahan ke Gurun Kematian, kekuatanmu tetap yang paling kami andalkan." Xiaoyan terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Baiklah, kita tunggu saja. Namun, siapa mereka sebenarnya?" Tulang hanya mengangkat bahu. "Kedua orang itu konon adalah sahabat ketua. Lebih dari itu, aku juga tidak tahu pasti." Xiaoyan teringat informasi yang pernah diberikan oleh Zulau. Ketua kelompok tentara bayaran darah dikenal sebagai ahli Dodi Bintang 8. Dalam kelompok itu juga terdapat seorang Dodi Bintang 7 Puncak, 2 orang Bintang 6, dan sejumlah besar ahli Dodi Bintang 5. Dengan susunan kekuatan sedemikian rupa, kekuatan kelompok ini hampir dapat menyanyikan besar. Xiaoyi yang berdiri di sampingnya mendekati Xiaoyan. Dia mengatakan, "Orang itu cukup kuat. Sejak awal dia memang memperhatikan Tulang. Meskipun tubuhnya kurus, kekuatannya jelas berada di tingkat Dodi Bintang 6 Puncak, hanya setingkat di bawah Dodi Bintang 7. Xiaoyan berpikir dalam hati, menggerakkan begitu banyak ahli hanya untuk sebuah penjelajahan. Sepertinya apa yang mereka incar bukanlah benda biasa.
Pada saat itu, ruang di sekeliling mereka bergetar, lalu terbuka oleh riak tak kasat mata. Dua sosok mendadak muncul tidak jauh dari tempat mereka. Xiaoyan segera mengunci kedua orang itu dengan kekuatan jiwanya. Seketika, rasa terkejut melintas di benaknya. Mereka sama sekali bukan sahabat ketua kelompok tentara bayaran darah seperti yang dikatakan, melainkan Pangeran Xuanzan dari Kekaisaran Xuanling bersama seorang tetua asing. Tulang tetap tersenyum untuk memperkenalkan keduanya kepada Xiaoyan. Perkenalkan, yang muda ini bernama Dasan, sementara yang tua bernama Dasui. Malam itu suasana sedikit redup, ditambah perubahan kecil pada wajah Xiaoyan dan Mu Yingyi, sehingga Xuanzan tidak mengenali identitas asli mereka. Xuanzan sendiri sedikit tertegun. Ia merasakan aura yang aneh dan familiar dari sosok berjubah hitam yang berdiri di samping Tulang, namun tidak mampu mengingatnya dengan jelas. Xuanzan dan tetua itu pun juga menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan nama samaran. Tulang kemudian memberi penjelasan. Pria berjubah hitam ini adalah seorang alkemis tingkat kaisar. Dalam perjalanan nanti, kuharap kalian dapat melindunginya di saat-saat genting. Xuanzan dan Dasui saling melirik singkat sebelum mengangguk. Itu sudah pasti. Namun tatapan Dasui berulang kali jatuh kepada sosok Xiaoyan. Ada sesuatu yang membuatnya resah. Anak ini seolah menyimpan rahasia yang bahkan aku tidak mampu menembusinya. Pikiran itu hanya disimpan dalam hatinya, sebab dia tahu membuat orang misterius itu curiga bisa berakibat buruk. Pada saat bersamaan, Xiaoyi menggunakan kekuatan jiwa untuk menyampaikan pesan diam-diam kepada Xiaoyan. Kakak, orang itu sangat kuat. Xiaoyan mengangguk sedikit. Aku tahu, jika dia bisa berdiri di sisi Pangeran Xuanzan, kekuatannya setidaknya setara dengan Dodi Bintang 7, bahkan mungkin lebih tinggi. Kemudian, dia menambahkan peringatan kepada Mu Yingyi dan Xiaoyi melalui transmisi jiwa. Berhati-hatilah dan tetap waspada. Keduanya mengangguk serentak. Melihat semua orang telah hadir, Tulang segera membuka suara. Baiklah, karena semua telah berkumpul, mari kita berangkat. Di atas salah satu dahan pohon, tiga sosok berdiri dengan tenang. Di antara mereka, sosok terdepan adalah seorang perempuan muda. Dia mengenakan pakaian sederhana yang memudahkan gerakan. Namun pakaian ketat itu justru menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah, membuat dua pria di sisinya tak kuasa menahan pandangan sedikit pemanas. Salah satu pria, seorang laki-laki dengan bekas luka mencolok di wajahnya mengatakan, "Ketua, kabar dari Tulang sudah tiba. Dia berkata akan segera datang bersama orang-orangnya. Selain sang alkemis, ada dua orang lain yang turut bergabung. Hanya saja, aku tidak tahu apakah kedua orang itu akan mempengaruhi misi kita kali ini." Perempuan itu, ketua kelompok mereka membalas dengan tenang. Mereka berdua memiliki hubungan tertentu denganku. Jika mereka juga ingin masuk ke gurun kematian, biarkan mereka ikut. Apabila terjadi masalah, aku yang akan bertanggung jawab. Pria berbekas luka kembali berbicara dengan raut ragu. Ketua, mengapa kali ini hanya kita berempat yang masuk? Dengan jumlah ini, peluang keberhasilan terasa kecil. Suara perempuan itu terdengar lembut namun penuh keyakinan. Semakin banyak orang, semakin mudah menjadi sasaran. Mendengar itu, pria berbekas luka menghela nafas panjang. Baiklah, kalau begitu tidak ada pilihan lain. Ketua kelompok itu mengakhiri pembicaraan. Kita tunggu sebentar lagi. Setelah itu, ketiganya saling bertukar pandang. Mereka adalah anggota kelompok tentara bayaran darah, sebuah kelompok yang cukup ternama di kota Xuanling, dikenal karena kekuatan kolektifnya yang tangguh. Pemimpinnya bernama Tang Tang, yang oleh para anggotanya dipanggil Kakak Tang. Kekuatan pribadi Tang Tang telah mencapai tingkat Dodi Bintang 8, sebuah pencapaian yang luar biasa. Perlu diketahui, bahkan seorang Dodi Bintang 7 sudah cukup untuk menjadi tetua di sebuah sekte besar. Maka seorang Dodi Bintang 8 memiliki kekuatan yang benar-benar menggetarkan. Tidak hanya dirinya, para anggota inti kelompok ini juga sangat kuat. Pria berbekas luka bernama Wu Yu, seorang Dodi Bintang 7 tahap menengah. Selain itu ada Tulang dan Gulang, keduanya merupakan Dodi Bintang 6 puncak. 4 orang ini jika digabungkan dapat menandingi sebuah pasukan elit. Di kejauhan, rombongan Xiaoyan yang dipimpin oleh Tulang bergerak cepat menuju tempat Tang Tang berada. Namun di sisi lain gurun pasir kematian, perlahan terbentuk sebuah badai hitam yang amat mengerikan. Tak lama kemudian, sosok Tulang yang kurus muncul di hadapan mereka. Kakak Tang, semua orang sudah tiba. Tang Tang melangkah maju dan menyodorkan tangannya pada sosok berjubah hitam. Salam kenal, namaku Tang Tang, ketua kelompok tentara bayaran pedang darah. Suatu kehormatan besar bisa ditemani oleh seorang alkemis tingkat kaisar. Xiaoyan menyambut dengan tenang dari balik jubah hitamnya.
Namaku Yan Xiao. Xiaoyan tentu tidak akan menggunakan nama aslinya. Sebab jika pangeran ketiga dari kerajaan Xuanling, Xuan Shan, mengenalinya, hal itu akan menimbulkan masalah besar. Tang Tang mengangguk tipis. Semoga kerjasama kita berjalan lancar. Dalam hatinya, dia sebenarnya terkejut. Dia tahu betul siapa pria di depannya. Namun saat mendengar nama samaran itu, Tang Tang hanya menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum tipis. Di sisi lain, Xiaoyi yang berdiri di samping berbisik kecil sambil berdecak. Dodi bintang 8 memang luar biasa. Bagi siapapun, seorang Dodi bintang 8 bukanlah keberadaan yang mudah ditemui. Kekuatan setinggi itu dimanapun selalu diperlakukan dengan penghormatan setara leluhur. Tang Tang kemudian mengalihkan pandangannya pada dua sosok lain di sisi Xiaoyan. Lalu, kedua orang ini, Xiaoyan menjawab dengan ringan. Mereka adalah pengikutku. Tang Tang menatapnya lekat, lalu tersenyum kecil. Seperti yang kuduga, alkemis memang profesi yang unik. Dia tidak merasa heran, walau Xiaoyan hanyalah seorang Dodi bintang 4 puncak. Kenyataan bahwa dia mampu membuat seorang Dodi bintang 5 puncak dan Dodi bintang 4 menengah bersedia mengikutinya sudah menunjukkan betapa luar biasanya daya tarik seorang alkemis sejati. Ketika pandangannya menyapu ke arah Xiaoyi, sepasang mata indah Tang Tang sempat berhenti sedikit lama. Rambut pemuda itu berkilau dengan 23 warna. Wajahnya tampan luar biasa, hingga membuat para anggota tentara darah tak bisa menyembunyikan rasa iri. Seandainya tidak tahu sebelumnya bahwa Xiaoyi seorang pria, siapapun pasti akan mengira dia perempuan. Berbeda dengan Xiaoyi, Mo Yingying di sisi lain memancarkan pesona yang kontras. Balutan jubah panjangnya menekankan lekuk tubuh yang anggun. Ditambah auranya yang murni bagaikan bunga teratai yang tumbuh tanpa ternoda lumpur, membuatnya tampak amat memikat. Tak lama kemudian, Tang Tang menoleh kepada dua orang lain yang baru tiba, seorang pemuda dan seorang lelaki tua. Mereka adalah Xuan Shan, pangeran ketiga kerajaan Xuanling, serta Dasui, seorang ahli dengan kekuatan Dodi bintang 8 puncak. Xuan Shan berbicara dengan sopan. Kali ini, kami mengandalkan perlindungan ketua Tang. Dasui mengeluarkan sebuah kantong emas dari udara dan menyerahkannya. Beratnya jelas menandakan nilai yang amat tinggi. Tang Tang mengangguk tegas. Baik, jika semua sudah tiba, mari kita berangkat. Di depan kita adalah perbatasan pedang pasir kematian. Tujuan kita adalah pusat gurun yang paling dalam. Aura menakutkan segera menyebar dari tubuhnya. Dia lalu melangkah ke depan, diikuti oleh semua anggota. Xiaoyan menatap diam-diam dan bergumam dalam hati. Meski hanya 4 orang, namun benar-benar terlatih. Tidak heran mereka disebut kelompok tentara bayaran darah. Mereka meninggalkan pepohonan tinggi di belakang dan segera tiba di tepian padang pasir. Suhu yang menyengat bercampur dengan badai pasir membuat ruang udara di sana tampak bergetar dan terdistorsi. Tang Tang tiba-tiba berhenti, mengangkat tangannya ke rombongan sebagai isyarat agar berhenti. Tulang bertanya dengan raut serius. Kakak Tang, ada apa? Tatapan Tang Tang menajam ke arah gurun. Badai hitam datang. Seketika, semua orang terdiam. Dari dalam gurun, tampak sebuah pusaran hitam raksasa bergejolak liar. Seolah seorang raksasa hitam berlari kencang sambil menimbulkan debu pasir setinggi langit. Kekuatan destruktif yang dipancarkan membuat udara di sekitarnya ikut terdistorsi. Tulang menelan ludah. Badai hitam. Tidak kusangka, fenomena langka 100 tahun sekali ini justru kita temui sekarang. Tang Tang menghela nafas dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas. Pergi, bahkan seorang Dodi bintang 8 hanya bisa menghindari badai ini. Kita harus menunggu sampai reda. Semua orang mengangguk tanpa ragu. Dari jarak puluhan kilometer saja, mereka sudah merasakan tekanan dahsyat yang mengguncang jiwa. Rombongan berjumlah 9 orang itu meninggalkan tepian gurun, menuju tempat di mana Xiaoyan dan rekan-rekannya pertama kali datang. Tang Tang menoleh pada semua orang, terutama kepada Xiaoyan, lalu berkata bahwa beberapa waktu ke depan mereka harus beristirahat di tempat ini. Menunggu hingga badai hitam berlalu, Xiaoyan mengernyitkan dahi, kemudian bertanya, Saudara Tang, tidak diketahui berapa lama badai hitam kali ini akan berlangsung. Pria bertanda luka di wajah menyaut dengan nada serius. Sulit dipastikan, badai hitam adalah fenomena paling berbahaya di gurun kematian. Paling singkat berlangsung 1 bulan, paling lama bisa mencapai 3 bulan. Xiaoyan menghitung dalam hati, kemudian bergumam pada dirinya sendiri. 1 bulan, itu sudah cukup. Beberapa saat kemudian, Tulang dan yang lainnya mendorong pintu-pintu rumah kayu tersembunyi di dalam gurun itu. Satu demi satu rombongan masuk ke dalam. Rumah kayu itu jelas milik pasukan tentara bayaran darah. Semua perlengkapan tersedia lengkap, bersih, dan tertata, seolah sering dirawat. Tang Tang segera membagi kamar-kamar agar semua orang dapat beristirahat. Silakan tinggal di sini dahulu, gunakan waktu untuk memulihkan tenaga. Xiaoyan kemudian menoleh kepada Xiaoyi dan Mo Yingying.
Kalian boleh kembali dulu, ada sedikit urusan yang perlu aku selesaikan. Keduanya hanya mengangguk singkat, lalu memasuki kamar masing-masing. Saat hanya tersisa dirinya dengan Tang-Tang, sang wanita tersenyum samar. Ada urusan apa lagi, Xiaoyan? Xiaoyan menarik nafas, lalu menjelaskan dengan tenang. Saudari Tang tentu menyadari bahwa saat ini aku masih berada di tingkat Dodi bintang 4 puncak. Kebetulan aku memiliki 1 pil kaisar. Aku ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengkonsumsinya, menembus ke 5 bintang. Jika berhasil, peluang keberhasilan perjalanan kita akan semakin besar. Mendengar itu, Tang-Tang bersama Tulang, Gulang, dan pria bergurat luka Wuyu tidak bisa menahan rasa iri. Pil Dodi adalah barang langka, bahkan mereka belum pernah merasakannya. Tang-Tang kemudian bertanya dengan wajah serius, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Xiaoyan menjawab, paling lama 1 bulan. Tang-Tang berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik, 1 bulan masih bisa ditoleransi. Selama waktu itu, kami akan menjaga tempat ini, sekaligus mengumpulkan informasi. Begitu kau keluar, badai hitam pun hampir pasti berakhir, dan kita dapat segera berangkat. Xiaoyan merangkapkan kedua tangannya, menyampaikan rasa terima kasih. Tang-Tang kemudian melanjutkan dengan nada penuh kehati-hatian. Aku merasa kau tampak sedikit berjarak dengan Dasan dan Daswi. Apakah ada sesuatu di antara kalian? Xiaoyan menggeleng tipis. Tidak ada pertikaian, hanya saja aku khawatir pihak keluarga kerajaan Xuanling akan mengenaliku. Tang-Tang mengangguk. Kalau begitu, baiklah. Xiaoyan kemudian meninggalkan ruangan menuju kamar untuk bersiap. Setelah dia pergi, Tang-Tang menatap bawahannya. Wuyu, awasi Xiaoyan. Mengkonsumsi pil Dodi bukanlah hal sepele. Jika ada masalah, segera hentikan. Tanpa kekuatan jiwa alkemis, kita tidak akan pernah mampu melewati penghalang di gurun kematian. Aku merasa di dalamnya pasti tersimpan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Pria bergulat luka yang bernama Wuyu menunduk. Baik ketua, namun bagaimana jika nantinya Xiaoyan tidak bisa dikendalikan? Bagaimanapun, dia adalah orang dari pavilion Fenxiang. Membunuhnya secara langsung bukan langkah bijak. Tang-Tang menjawab dengan dingin. Jika saat itu tiba, cukup lumpuhkan dia dan bawa kembali. 2 penjaga di sisinya bukanlah ancaman besar bagiku. Wuyu menerima perintah lalu beranjak. Sementara Tang-Tang memerintahkan Tulang dan Gulang untuk kembali beristirahat. Dia sendiri pun masuk ke kamarnya sambil bergumam, semoga informasi yang kita peroleh benar adanya. Di rumah kayu yang lain, Xuanzan menatap Dasui dan berkata, Guru, alkemis itu tampak agak akrab. Aku merasa pernah melihatnya. Dasui menutup mata sejenak sebelum menjawab. Aku pun merasakan hal serupa, namun tidak bisa mengingat di mana. Biarlah. Begitu kita memasuki gurun kematian, akan tiba waktunya untuk ujianmu. Jangan terlalu memikirkannya. Xuanzan mengangguk patuh, meski dalam hati dia masih diliputi keraguan. Sementara itu, Mu Ying duduk di kamarnya. Di depan dadanya, tampak bunga api berwarna biru langit berkilauan, memancarkan cahaya indah namun berbahaya. Api itu bukanlah api biasa. Kekuatan penghancurnya begitu besar, bahkan menyimpan efek misterius lain yang sulit ditebak. Di sisi lain, Xiaoyi merasa gelisah, merasakan jantungnya berdegup kian cepat setiap kali semakin dekat dengan gurun kematian. Aneh sekali, semakin mendekati tempat ini, semakin kuat pula getaran dalam tubuhku. Akhirnya, Xiaoyan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia segera mengerahkan kekuatan jiwa, membentuk penghalang ketat di sekitar rumah kayu. Setelah memastikan semuanya aman, dia mengeluarkan pil kaisar dari dalam cincin penyimpanan. Melalui botol giok, tampak jelas sebuah pil seukuran buah longan, bercahaya putih murni dengan inti merah menyala di tengahnya. Ketika penutup botol dibuka, aroma obat yang amat pekat segera memenuhi ruangan. Xiaoyan menyeringai tipis, sebagaimana yang diharapkan dari pil tingkat 2 kelas kaisar. Namun sesaat setelah pil itu bersentuhan dengan udara, keajaiban terjadi. Pil tersebut bergetar, memancarkan cahaya, lalu berubah menjadi sosok manusia yang anggun dan jelita. Xiaoyan tertegun, hatinya bergetar hebat, dan tanpa sadar dia memanggil dengan suara penuh kerinduan. Sun-er. Nama itu keluar dari bibirnya dengan penuh emosi, membuat sosok jelita yang baru saja muncul menoleh. Wajahnya begitu menawan, cukup untuk membuat segala keindahan dunia terasa pudar di hadapannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan